Baik, ada kembali bersama kami di Rampai Pagi. Kepada kita yang baru menyaksikan Rampai Pagi pada pagi ini, kami ucapkan selamat pagi ya. Dan untuk berikutnya segmen wawancara kita bawakan. Kita akan membawakan segmen kita pada hari ini, segmen wawancara Astrawani, iaitu meneroka sastra dan memahami manusia. Jadi apa sebenarnya yang akan dibincangkan dan juga diperjelaskan di sini? Dan tentunya kita ada satu tamu yang sudah menghadiri untuk sama-sama menjelaskan, iaitu Yang Mulia Profesor Ampuan Dr. Haji Ibrahim bin Ampuan Haji Tengah, iaitu Ketua Satu Astrawani. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sihat ya? Ya. Alhamdulillah. Ya, selamat Hari Raya kita Selamat ucapkan. Raya juga. Sebab tadi baru berada di 16 Syawal. Ya, betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Baik. Untuk topik kita ataupun tajuk yang kita bawakan, meneroka sastra memahami manusia. Silakan. Jadi meneroka sastra memahami manusia, di sini apa sebenarnya yang Profesor maksudkan dengan meneroka sastra dan juga memahami manusia? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sebelum menjawab soalan ini, saya sebagai Ketua Satu Astrawani ingin mengucapkan terima kasih kepada Radio Television Brunei, Kementerian Ahli dalam Negeri, kerana memberikan ruang kepada Astrawani untuk saudara berbicara mengenai sastra, bahasa sastra budaya dengan Muhammad Salam. Ya. Dan juga terima kasih kepada Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka dan juga Yang Berhormat Menteri Kebudayaan dan Sukan yang telah memberi sokongan yang kuat kepada Astrawani untuk bergiat dalam kegiatan-kegiatan sastra. Ya. Jadi berbicara mengenai tajuk saya ini, meneroka sastra memahami manusia. Sebenarnya meneroka itu sebenarnya boleh definisikan sebagai membaca. Kalau kita ini membaca, macam mana kita meneroka kan? Betul. Membaca karya sastra, mengkaji, meneliti, menganalisis karya sastra tersebut. Jadi daripada bacaan itulah kita dapat meneroka. Sastra itu adalah karya yang ditulis oleh bentuk tulisan. Ya, ada dua, satu yang kita dipanggil sastra tradisional dan satu sastra moden. Di antara kedua jenis bidang sastra ini mungkin definisinya sedikit berlainan, karena sastra tradisional ini lebih kepada bentuk apa saja yang tertulis. Sedangkan misalnya kita ni bicara misalnya silsilah Raja Brunei ataupun hukum kanun Brunei, masuk perbincangan dalam sastra tradisional. Tapi kalau kita bicara sastra moden, lebih bersifat kreativiti, artinya tulis-tulisan fiction yang termasuk dalamnya itu misalnya yang kita tahu novel, cerpen, puisi, drama dan sebagainya. Ini ada dua. Jadi kalau kita mau memahami sastra ini, dua bidang itulah kita lihat. Jadi kalau kita ni meneroka sastra dan memahami Indonesia, sebenarnya karya sastra ini tidak ada wujud terus datang dari langit saja kan? Ia adalah tulisan daripada pengarang lah. Pengarang itu manusia. Ya. Dan juga memang dia berbicara manusia juga dalamnya. Sebab itu kalau kita bicara sastra, sebenarnya kita mengkaji manusia. Jadi kita kalau mengikut teori peniruan ini, pengarang ini meniru keadaan kehidupan manusia itu tulis lah. Jadi kalau kita akan memahami manusia, salah satu dia beliau karya sastra. Karena sastra ini ia berbicara mengenai hal ehwal manusia. Jadi bukan saja manusia itu dari segi fizikalnya, wataknya, apanya, tetapi ia juga berkaitan dengan hal ehwal persekitarannya, Pak. Misalnya, contohnya latarnya apa situ kita lihat dari segi suasananya, sejarahnya, budayanya misalnya. Tapi kalau dari segi dari segi wataknya, mungkin kita melihat dari segi bentuk fizikal dan mental pemikiran
pemikiran manusia yang terdapat di suatu tempat. Bahkan pengarang ini mewakili mewakili ahli masyarakatnya, Pak. Misalnya pengarang Ketani Brunei, saya langsung nanti langsung membicarakan mengenai masyarakatnya. Walaupun mengkali pengarang itu bercerita mengenai persekitaran di luar Brunei misalnya, tetapi sebenarnya refleksi juga apa yang dialaminya atau pengalamannya, pengetahuan yang berada di sekitar masyarakatnya nih, Pak. Iya. Walaupun yang mengapanya nih menulis sesuatu yang keadaan masyarakat di luar, tapi sebenarnya secara tidak langsung ia melahirkan pemikiran, pengetahuannya, pengalamannya yang berkaitan dengan masyarakatnya. Ya sebenarnya pengarangannya adalah ahli masyarakatnya nih, Pak. Jadinya mewakili masyarakat. Itu yang saya masukkanlah. Okey, itu dia maksud meneroka sastra dan juga memahami manusia. Bila kami bercakap ataupun perkatakan mengenai dengan faham ataupun memahami, mungkin kita juga mengharapkan pencerahan daripada Yang Mulia Prof. Ya. Apakah perlunya Ketani memahami manusia dalam karya sastra? Jadi untuk keperluan ini, Ketani mungkin boleh melihat fungsi karya sastra. Apa fungsi karya sastra sebenarnya? Ada dua fungsi utama karya sastra ini, yaitu memberi pengetahuan. Beri pengetahuan ini mungkin boleh diperluaskan lagi. Misalnya memberi pengajaran, misalnya memberi tamsil ibarat misalnya, boleh. Dan satu lagi fungsinya lah memberi hiburan. Ada dua fungsi. Jadi kalau kita ni mau memahami manusia ini, penting untuk memberikan pengetahuan kepada pengkaji. Dari sudut pengkajian ya, saya bicara mengenai mungkin peneliti. Kalau kita lihat dari aspek sastra tradisional, kalau kita lihat pengkaji sastra tradisional, kebanyakannya dimulai oleh bukan orang Melayu, kebanyakannya orang putih, orang luar Brunei, Pak. Misalnya Selebe mengkaji sejarah Melayu misalnya. Satu Winstead, The History of Classical Malay Literature. Misalnya Wilkinson, ada kamus Melayu Wilkinson. Misalnya mengkaji karya-karya sastra Sumatera kata tu, Pak. Mengapa dia mengkaji? Karena mereka ingin mengetahui budaya Ketani, budaya orang pengarang ataupun apa yang diceritakan dalam karya itu, mewakili masyarakatnya kan. Ingin mengetahui akal budi orang Ketani misalnya. Tentu dengan tujuan-tujuan tertentu, kan apa tujuan yang mengenali ini. Betul. Jadi dilihat dari sana tu mungkin kita ini tidak ada ruang untuk membicarakan tujuan, tapi kita lihat bahwa ia mengkaji atau memahami manusia tu supaya dapat berhubung, Pak. Berhubung dengan masyarakat yang melahirkan karya itu, betul, supaya memudahkan lagi. Seperti orang kaji-kaji yang berbangsa Inggris misalnya, orang putih itu banyak mengkaji karya-karya sastra Ketani. Ia akan menggali, memahami Ketani, memahami manusia Ketani ini, menggali budaya Ketani, pemikiran Ketani, apa yang Ketani, kelemahan-kelemahan Ketani misalnya. Di sana dia tahu tuh. Tapi kalau dari segi sudut penulis, mungkin juga secara langsung tidak perlu. Tapi sebenarnya ia perlu juga memahami manusia itu supaya tulisannya itu lebih bersifat benar. Misalnya contohnya lah, saya akan menulis watak anak misalnya. Ya saya mempelajari sifat-sifat anak-anak tu. Kalau tidak macam mana saya akan menulis kan? Kalau saya membicarakan watak dialognya tu, dialog saya sendiri, orang-orang yang dewasa, tidak dapat benar lah cerita tu. Dan dari segi Islam itu yang benar atau yang penting itu juga. Dari segi benar, dari segi konsep sastra yang benar itu. Jadi kalau kita akan mengkaji watak pengemis misalnya, ada pengarang-pengarang yang mengorbankan dirinya menjadi pengemis, Pak. Macam mana rasanya jadi menghayati, betul. Menghayati macam mana? Tadi kalau menulis dan kalau tanpa penghayatan. Tapi kebanyakan
Permainan kita ni ambil mudah saja lah, tapi mungkin masa-masa dan sebagainya lah. Tapi sebenarnya kalau akan membuat suatu karya ini mesti juga memahami sifat-sifat manusia itu, misalnya dari segi bahasa dia, dari segi bahasanya misalnya, dari segi wataknya misalnya. Kalau misalnya orang yang kurang orang siuman misalnya, cuma tadi mau gambarkan tu. Tapi kita ni pahami wataknya. Sama ada kita ni merasa sendiri ataupun melalui bacaan. Ya banyak kan boleh kita ni lakukan bacaan. Daripada bacaan tu kita dapat dari macam mana watak-watak yang biasa bagi watak-watak yang kita dipilih misalnya. Jadi saya rasa untuk penjadi pengkaji, terutama pengkaji lah, dan juga penulis ni perlu memahami juga, memahami manusia ni, manusia macam mana. Ini terutama sekali kalau dalam sastra bandingan misalnya. Kalau sastra bandingan misalnya, kita ni membaca karya sastra negara ni dengan sebuah karya sastra lain. Jadi kita ni dapat melihat budaya negara tu. Kalau misalnya kita ni mau pergi ke suatu tempat misalnya untuk menjalin hubungan, kerjasama dan sebagainya, kurang-kurangnya kita dapat mengetahui budayanya supaya kita ni hubungan itu lebih mesra. Nah, kalau kita ni membaca karya watak-watak di sana, misalnya dari segi berkunjung ke rumah misalnya, apa waktu-waktu yang sesuai dari karya sastra digambarkan itu kan, jadi kita dapat menyesuaikan. Jadi dengan adanya pengetahuan itu, mempelajari manusia-manusia itu, dengan sendirinya kita dapat membina hubungan yang bagus di antara masyarakat satu masyarakat lain dalam sastra bandingan. Betul. Itu maksud saya. Jadi itu yang diperlukan dan juga perlu memahami manusia dalam karya sastra. Jadi bagaimana dengan pendekatan ataupun teori yang sesuai dalam kita ni memahami karya sastra itu? Okey, kalau kita untuk memahami karya sastra kita ni lihat teori pendekatan sesuai. Jadi kalau sekiranya sebagai pembaca. Salah satu pendekatan yang selalu yang digunakan adalah kesan. Teori kesan, dia mengatakan teori kesan. Bagaimana kesan kita dalam membaca karya ini. Jadi masing-masing seorang pembaca itu akan merasa kesan yang tersendiri. Misalnya, bagus cerita dari segi apa tu? Jadi sudut pandangannya tu. Jadi dari segi sudut penulis, ia akan berusaha untuk mencipta suatu karya yang memberi kesan yang bagus kepada pembaca. Jadi kita lari juga dari segi pengajaran apakah ia dapat memberikan kepuasan kepada pembaca itu dari segi pengajaran yang disampaikannya, dapat mengubah misalnya. Sebab tu kalau orang ibu bapa kita ini orang dulu lah, anak-anak itu diberikannya cerita-cerita ataupun sebelum tidur atau pantun misalnya, cerita. Jadi dengan sendirinya anak itu akan merasa macam kesan itu, ada kesan. Jadi kalau kebanyakannya pengkaji itu melihat dari segi itulah bagaimana membaca karya itu kesannya kepada pembaca. Tetapi kalau dari sudut pengkaji, banyak teori-teori yang boleh digunakan untuk mendekati karya sastra itu dalam memahami manusia itu. Misalnya kalau teori yang misalnya teori sosiologi misalnya, teori antropologi, teori sosiologi sastra, ataupun teori struktural yang melihat, kalau sekiranya pelajar-pelajar saya banyak kan suka melihat karya sastra itu dari segi aspek unsur-unsur yang terdapat dalam karya itu. Misalnya dari segi pemikiran, dari segi tema, dari struktur dan sebagainya. Dan ada juga melihat kalau kita ini sebagai sebuah negara Islam beraja, kita lebih melihat apakah unsur-unsur Islam ataupun falsafah ataupun konsep kita ini negara kita ini melalui Islam beraja dalam karya sastra kita ini. Karena kita ini sebagai orang Brunei yang mempunyai konsep atau falsafah melalui Islam beraja, secara langsung atau tidak langsung dalam tulisan kita ini menggambarkan konsep dan pemikiran tersebut. Jadi kalau kita ini sebagai seorang pengkaji melihat
Ini kita gunakan pendekatan Melayu Islam Raja atau pendekatan Islam misalnya. Dari segi, kalau dari segi kita melihat dari segi apa yang ditulis oleh sebagai contoh misalnya Muda Umar Ali Saifuddin sudah diangkat sebagai tokoh sastra Islam Brunei, tokoh sastrawan Islam Brunei. Ya. Coba lihat karya-karyanya penuh dengan pengejaran, ajaran moral, keagamaan dan sebagainya. Jadi dapat dilihat di sana tuh, inilah yang digunakan untuk mendekati karya-karya sastra yang ditulis oleh pengarang-pengarang masa ini. Adakah terdapat dua unsur-unsur tersebut? Tapi kalau dalam sastra lama lebih melihat kepada melihat kepada teori misalnya, asal-usul sastra itu, melihat macam mana karya-karya ini asalnya, misalnya sejarahnya misalnya. Dan juga ada juga kajian-kajian melihat dari segi unsur-unsur budaya dalam karya sastra itu. Tapi dari segi berbagai teori juga dalam filologi ini, salah satu teorinya yang boleh juga diterapkan dalam memahami atau mendekati sastra modern ialah teori kesan tadi, ada hubungannya dengan teori filologi juga, misalnya akal sihat, selera baik dan pikiran luas namanya. Akal sihat, pikiran baik, pengetahuan luas. Artinya tadi mengkaji dalam keadaan rasional lah apa yang tadi buat itu. Jadi pendekatan ini sesuai dengan bidang, sesuai dengan teks sebenarnya. Kalau tadi membaca sebuah karya ini dan banyak mengandungi budaya misalnya, saya gunakan pendekatan budaya. Atau sekiranya karya ini ada banyak unsur Islam, kita gunakan unsur Islam. Jadi ada fleksibel pendekatan digunakan untuk mengkaji karya sastra ini berdasarkan teks, unsur yang diberikan oleh teks itu, atau tidak digunakan tuh. Jadi kita ini menyesuaikanlah pendekatan. Tapi mungkin yang umum yang saya katakan tadi itu kesan. Jadinya orang akan merasa bagus nih, bagus. Jadi unsur bagus itu dari segi itu apa tuh? Selalunya yang bagus ini memberikan pengajaran yang bagus lah, keindahan misalnya, keindahan. Salah satu lagi pendekatannya keindahan. Jadi apakah unsur-unsur keindahan yang terdapat karya sastra? Jadi ada kaitan dengan apa yang saya terangkan tadi. Kalau sekiranya karya sastra itu diceritakan dengan benar, ya akan menimbulkan keindahan. Misalnya contohnya dialog atau bahasa dialog anak-anak misalnya. Bagaimana bahasa kanak-kanak dibezakan dengan bahasa orang tua, nampak perbezaannya yang menarik sekali. Okey. Itu dia antara pendekatan dan juga teori yang sesuai dalam memahami karya sastra. Dan seterusnya, mungkin kita ingin mengetahui mengenai dengan perspektif penulis. Apakah para penulis ini perlu memikirkan untuk memahami manusia tersebut? Macam mana tu? Ya, saya rasa dari sudut penulis sebenarnya salah satu, kalau kita lihat ini perlu membuat kajian lah, penyelidikan misalnya. Yeah. Karena kalau saya melihat karya-karya sastra yang sastra luar negara misalnya, dia membuat penyelidikan dari segi dari segi perwatakan misalnya, perwatakan ataupun falsafah yang ingin disampaikan. Kalau misalnya contohnya misalnya orang tua dengan laut misalnya, orang tua dengan laut yang Tapi memang ada tu Profesor, kisah orang tua dengan laut. Ya, menarik sekali. Dia kira falsafah yang dibawakan itu seorang watak tu ke laut memancing ikan. Dah tua. Mancing ikan, tapi berapa lama tak dapat ikan. Tak dapat. Akhirnya temannya untuk pergi ke lautan ni dihalang oleh ibu bapanya pergi. Tak usahlah, ia sialnya, tidak beruntung. Tapi ia juga terus berusaha. Tapi di satu kesempatan dia pergi juga ke tengah-tengah laut dan mendapat ikan yang besar. Dia mendapat ikan besar, tetapi sebagai seorang tua dan perahu kecil macam mana akan membawa ikan besar. Jadi dipotong. Untuk melemahkan ikan itu direjam supaya luka. Jadi ditundalah dengan perahu. Dengan perahu, ya. Jadi apabila sudah tunda itu, jadi apabila sampai ke dermaga, ikan sudah jadi tinggal tulang.
kena makan oleh ikan lain. Ini sebenarnya pelasapah sebenarnya. Yang betul banyak pelasapah. Dan penulisnya pun orang pelasapah juga. Orang pelasapah juga melihat bahwa orang tua tu kemampuannya tu. Kemampuannya, tapi walaupun dia berjaya, tapi dia dapat menikmati dengan tu banyak kehidupannya. Jadi banyak unsur-unsur cemara ini perlu dipelajari nih, dipelajari dari segi pelasapah kehidupan misalnya. Yang sesuai dengan ajaran tadi lah, dengan pelasapah Islam banyak tadi yang sesuai. Jadi ada pelasapah misalnya contohnya ada novel-novel yang menceritakan mengenai penderitaan yang hidupnya penuh dengan penderitaan misalnya. Nah, ini mungkin sesuai dengan pelasapah tadi. Hidupan ini bukan untuk menderita kan, untuk terus berusaha dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai pendapat saya, para penulis harus juga melihat aspek-aspek keindahan dan juga pemikiran yang sesuai dengan pahaman kita ni lah. Iya. Dan kita banyak diberikan penjelasan mengenai dengan apa yang dimaksudkan menerokai sastra memahami manusia. Kalau tadi melalui membaca, mengkaji, meneliti baru kita ni dapat untuk memahami. Dan juga sastra ini tadi menurut Profesor ada dua ya, tradisional dan juga moden. Alhamdulillah dengan adanya penjelasan sebentar tadi sebenarnya banyak yang akan ditanya, tapi ingin kita mengetahui sejauh mana sebenarnya keberkesanan karya sastra membolehkan Ketan ini untuk memahami watak manusia itu. Sebenarnya kalau kita melihat dalam sastra tradisional misalnya contohnya, daripada sastra tradisional kita dapat membuat sejarah bangsa kita ini. Kalau contohnya kita lihat dari sejarah Raja Brunei misalnya. Daripada sejarah budaya ini telah banyak dirujuk oleh para sejarawan sejarawan untuk melihat bagaimana asal-usul bangsa Brunei itu. Daripada adalah bukti konkret. Bukti konkret manuskrip. Sebenarnya sebelum orang kita ni pandai menulis. Jadi cerita-cerita ataupun pengonton-pengonton dilahirkan secara lisan saja. Misalnya contohnya kita ni orang berasal dari mana. Jadi secara lisan, tapi apabila sudah sistem tulisan diperkenalkan, kedatangan Islam. Jadi apa yang diceritakan ataupun informasi yang dapat daripada maklumat-maklumat yang diperlukan secara lisan itu ditulis. Jadi inilah yang digunakan untuk mengetahui sejarah bangsa kita ni. Sejarah bangsa kita ni. Jadi walaupun misalnya lisan itu terus berkembang daripada dulu sekarang ini, tapi bukanlah saya mengatakan lisan itu tidak penting. Lisan adalah satu aspek juga untuk melihat budaya, sejarah dan budaya kita ni. Tapi dengan adanya manuskrip juga dapat digunakan untuk sama-sama untuk membentuk sejarah bangsa budaya kita ni. Atau dari segi sastra tradisional. Tapi dalam sastra moden ini ia bercerita juga kebanyakannya melalui pengajaran yang kita dapat. Misalnya contohnya, ada novel yang ditulis oleh Johari Tarib, tajuknya apa namanya, Arus Kakuala misalnya, Arus Kakuala. Jadi dalam novel ini menceritakan bagaimana semangat seorang wanita untuk menghadapi kesulitan, ditinggal oleh suami. Jadinya dia berusaha untuk meneruskan kehidupannya dengan melakukan perniagaan kecil-kecilan, dengan usaha dan bantuan daripada berbagai pihak, akhirnya dapat berjaya. Ini contoh. Jadi kalau orang membaca karya seperti ini, mungkin kesan yang diterima oleh seorang pembaca itu sudah sama kan? Tapi kalau sekiranya ada pembaca yang mempunyai kesan yang positif terhadap karya ini, akan memberikan satu contoh teladan kepada pembaca itu untuk berjaya juga. Jadi walaupun kita menghadapi suatu kesulitan, suatu kepayahan hidup, tapi dengan adanya usaha itu penting. Dalam cerita ini juga dilihat bahwa beberapa orang pelajar lepas bidik
bekerjasama ataupun menyertai usahanya ni. Jadi melihat bahawa kalau sekiranya pelajar-pelajar UBD antara kerja, why not ia berusaha kan? Dalam ikut dalam lubang lain lah. Jadinya ia akan memberikan suatu hal yang positif nih kepada perkembangan menjadi orang petani ni. Satu lagi contoh nubalnya juga yang saya lihat di satu nubal lagi ialah angin koperasi Bujang Mat Nor. Kalau kata ni berbicara koperasi ni, dah lagi berapa dah berapa lagi meriah dulu kan, macam dulu. Tapi masih ada. Jadi dengan adanya membaca nubalan ni, kita ni lihat bahwa koperasi ni boleh juga berjaya Betul. Boleh berjaya. Dengan adanya ahli-ahli yang walaupun dalam menerima beberapa halangan ataupun cabaran-cabaran ini, tapi akhirnya dengan adanya usaha, dengan tekunan kepada ahli-ahlinya, kerana koperasi ini tahulah ia menjadi hasil daripada kerjasama ahli kan. Yang penting ni kerjasama ni. Saya nubala tu bagus dari segi memperlihatkan bagaimana orang petani itu bekerjasama dapat menjayakan suatu ni. Jadi kesannya dijelaskan tu kalau kita melihat. Tapi saya katakan tadi, tidak semua orang akan menerima sesuatu ini dengan kesan yang positif yang seperti yang lain kan. Betul. Tapi sekurang-kurangnya kita ini memberikan suatu bahan bacaan yang dapat membentuk ataupun membina semangat kepada masyarakat petani. Tapi satu hal lagi tu, adakah orang baca kan? Atau satu lain kisah tu. Tapi yang tadi belum lihat pemikiran tu. Apa sumbangan itu, pemikiran yang diberikan oleh pengarang itu untuk tadi itu. Banyak ni hal benar ni. Hal benar dia pengarangan ni. Ia bercerita bukan saja highland saja. Walaupun tadi mengatakan bahawa karya sastra fiction, tapi sebenarnya ada faktanya. Apa yang ditulisnya tu hal-hal yang dilihat di persekitarannya. Itu yang dapat memberi kesan yang bagusnya lah. Baik. Terima kasih dengan penjelasan sebentar tadi. Itu antara keberkesanannya juga bila kita ni mempunyai karya sastra ni, jadi kita ni boleh memahami manusia. Jadi ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Profesor Ampuan Dr. Haji Ibrahim bin Ampuan Haji Tengah, itu selaku Ketua 1 Astrawani. Terima kasih Profesor. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.